mafia ya. Waduh, Mafia gimana peradilan, mafia Oke. hukum itu kan tugas saya. Kalau saya ndak teriak, ndak kebuka. Betul. Kita harus beranilah. Iya. Kalau berani karena benar kan. Wah, Mahfud tuh begitu pencitraan, iya memang. Mau apa? Tuh pengalaman pertama saya kaget gitu. Nah, hari ini nih, podcast kedatangan tamu yang udah gak asing lagi. Beliau seringkali tampil di media massa dengan pernyataannya yang lugas, tegas, dan cukup berani. Kiprahnya di politik dan pemerintahan tanah air ini cukup panjang dan sempat menjabat beberapa posisi strategis di negeri ini. Sebut saja anggota DPR RI, Menteri Pertahanan, dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa lagi kalau bukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan, Pak? Oh, itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Kalau buat ya Pak ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala, iya kan? Nah, hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun, jaga misalnya meresmikan apa namanya lahan pertanian Pak Jokowi kan, wah itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang alat-alatnya dikembalikan lagi. Pak Jokowi tahu itu. Luar biasa ya Pak, karena sering belusukan. Karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak Jokowi langsung ke rakyat ya, seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. Iya. Hebat Pak Jokowi, dia mau ke Lampung udah disiapkan jalan yang bagus. Besok Pak Presiden mulai dia pilih jalan lain. Nah, jadi tahu apa adanya ya Pak tahu ya. apa adanya. Nah itu hebatnya Pak Jokowi yang begitu tuh saya kira luar biasa. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih Pak? Nggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya. Nggak mungkin lah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang? Itu waktu zaman Pak SBY ya. Itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan. Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Saya nulis di koran. Kan memang orang harus mencitrakan dirinya bagus. Masa mau buat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar rakyat punya gambaran citra ya. Itu bagus. Gitu kan tidak apa-apa. Jadi mereka melihat secara langsung juga ya Pak. Iya, oleh sebab itu saya tidak peduli. Pak Mahfud itu begitu pencitraan, iya memang mau apa gitu. Lalu Pak, kalau turun langsung seperti itu, bagaimana Bapak menanggapi permintaan-permintaan dari masyarakat yang secara langsung tuh ke Bapak dari daerah-daerah tertentu itu? Nah itu dia yang sering jadi problem bagi saya, karena setiap saya ke daerah itu orang memberikan laporan langsung ke saya. Ya. Itu kan tidak mungkin saya nangani ya. Saya tuh melihat apa fenomena. Kalau laporan tuh biar ke kantor gitu. Oleh sebab itu terkadang orang ngelapor ke saya, ya saya tidak sempat nangani. Lalu tanya, Pak saya dulu sudah kirim surat, suratnya mana? Saya serahkan ke Bapak. Salah diserahkan ke saya. Surat tuh ke kantor biar dicatat dulu, lalu saya pelajari disposisi gitu. Nah tetapi juga Bene yang sekarang itu saya agak risau juga. Itu laporan kepada saya itu setiap harinya bisa ribuan masuk. Oh banyak banget ya Pak. Iya. Masuk lewat WA, lewat Twitter, telepon, macam-macam lah. Nah itu kan tidak mungkin bisa saya selesaikan semua. Saya kan sering menghandlenya yang menjadi berita besar, bukan karena sok milih, tetapi karena jadi berita besar saya jadi tahu. Kalau laporan misalnya, Pak tolong Pak saya minta perlindungan hukum, kenapa saya diusir oleh mertua? Lah itu kan bukan urusan saya. Minta perlindungan hukum kok minta Polhukam. Ada Pak topik yang kayak gitu? Banyak. Oh ada juga. Banyak. Ada yang ada yang seorang anak kemudian menggugat orang tuanya karena dia punya istri ya, punya warisan, itu hidup damai. Lalu ada pengacara-pengacara yang mau cari uang, anaknya mantunya ini suruh gugat orang tuanya agar warisannya dibagi gitu. Nah itu minta perlindungan lagi ke saya, ini kami hidup rukun, disuruh-suruh pengacara untuk gugat orang tua dan sebagainya.
Yang begitu tuh banyak. Ya, macam-macam ternyata permintaan ya Pak ya. Orang KDRT ngelapornya ke saya. Kan sebenarnya itu bisa disampaikan ke setempat ya. Iya. Tapi ada bilang ini sudah lapor, nggak ditanggapi. Ya naik dong ke laporan lebih tinggi. Tapi saya merasa bahwa itu semua masuk ke saya karena orang mengira bahwa saya bisa ngatasi itu. Orang mengira kan itu satu kebanggaan sendiri. Iya, betul. Daripada orang nggak percaya, jangan sampaikan ke dia, nggak ada gunanya gitu. Nah tapi mumpung kamu tanya itu, mumpung kita bicara ini, saya ya minta maaf kepada masyarakat, tidak semua laporan bisa saya tangani. Karena apa? Karena saya ini menteri koordinator, bukan menteri teknis, ya. Sehingga saya hanya bisa mengkoordinasikan hal-hal yang memang sangat menonjol. Gitu. Seperti yang penganiayaan yang viral, berita yang viral itu kan saya turun tangan karena justru tahu sesudah viral. Kalau yang kecil-kecil gitu dibaca semua, itu kan urusan rutin di polsek, di kecamatan, di desa itu diantar ke saya, atau di WA ke saya. Ya saya enggak semua nanggapi. Saya milih-milih aja yang bisa itu yang menjadi perhatian publik dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang perorangan oke lah, saya salurkan. Ini ada yang ngadu dari desa ini nih, saya kasih ke Kapoldanya, tolong dong. Gitu aja saya bisa gitu. Oke Pak, jadi banyak juga ya sebenarnya. Banyak. Sebenarnya permintaan masyarakat gitu. Iya. Apalagi saya bidang politik, hukum, dan yang banyak hukum, lalu keamanan itu. Keamanan tuh nyangkut ke polisi, ada yang semuanya jadi. Iya. Dipersekusi oleh polisi, macam-macam kayak gitu itu. Oke Pak. Nah, terus kan tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi Pak. Nah selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya. Selalu ingat dimanapun waktu. Itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Luar biasa Bapak Presiden. Menjaga. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak. Berarti pengalaman. Iya terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tetap ingat. Kalau Bapak nih sebagai Menko Polhukam Pak, apa hal yang paling menantang yang selama ini Bapak lakukan selama menjabat? Mafia ya. Waduh. Mafia peradilan, mafia hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu, karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Backup dari pejabat. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah gitu, saya di backing ini, di backing itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu, misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak
rumit menyelesaikannya, dan itulah sebabnya kalau saya, daripada saya bicara berbisik berdua ingin menyelesaikan, saya lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa tuh kan saya juga bicara kan keras, katamu tadi itu suka speak up gitu ya. Saya bilang itu biar orang nggak bisa menghindar tuh. Kalau saya nggak teriak, nggak kebuka. Betul. Sambo juga kan orang pada saya teriak, nggak bener tuh, masa orang mati cara begitu. Itu bukan tembak menembak, itu pembunuhan, selidiki. Semua orang sudah bicara itu tembak menembak. Dan Sambo tidak tahu itu tembak menembak 2 orang. Tapi saya bilang nggak mungkin begitu, selidiki, akhirnya ketemu juga kan. Iya. Nah yang begitu itu gitu, kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu. Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia nggak bisa ngelak. Betul. Iya kan? Iya. Itu Pak, dari cerita-cerita Bapak tuh tadi ya, saya tuh jadi bener juga yang tadi saya bilang, bahwa Bapak itu memang kalau berkomentar tegas, lugas, dan juga cukup berani Pak. Iya. Jadi memang hal itu menantang, tapi Bapak berani banget Pak. Saya salut Pak. Iya, kita harus berani lah. Kalau berani karena benar kan.